Kamu baik-baik saja. Fans Femming. Kenapa kamu selingkuh? Salah orang, Mbak. Maaf, kebanyakan minum. Kenapa selingkuh? Rumah siapa yang bangun tembok di tengah jalan? Meski sedih, kamu tidak boleh merendahkan diri sendiri. Kamu perempuan, kamu harus. Halo. Kamu mau ciuman tidak? Jangan menyesal. Kalau mau, lakukan saja. Untung hari ini Sabtu. Kamu tidak enak badannya. Kalau aku bilang, yang kemarin malam itu kembaranku. Kakak adik, percaya tidak? Kamu tidak perlu khawatir. Ini atas kemauanku sendiri. Tidak perlu kamu tanggung jawab. Itu yang terbaik, kita semua sudah dewasa. Saling suka sama suka. Saling tidak berhutang, jangan ketemu lagi. Tunggu, ini rumahmu? Susiting, sadarlah. Terobsesi dengan pria, sial seumur hidup. Xiao Su datang. Bantu aku angkat ke pintu. Ada apa? Ini bos baru dari kantor pusat. Hari ini inspeksi dari jam 6 pagi. Aku sudah siapkan upacara sambutan. Inspeksi ke sini? Buat apa? 3 hari mati lampu, 5 hari bocor, inspeksi. Inspeksi bangunan tua? Halo Pak Fu. Halo Presiden Direktur. Maaf, Presiden, staf baru kami. Pertama kali ketemu, agak grogi. Silakan. Takdir. Takdir bermain-main. Jangan lihat aku. Penghargaan juara kinerja dari kantor pusat, kali ini Pak Fu, yang akan menyerahkan penghargaan. So Siting. Siapa itu?
namamu dipanggil. Tolong, ambilkan penghargaannya, bagi 2. Ada yang bagus? Kamu salah apa? Bagi 50%. Deal. Xiao Su, Pak Fu sudah panggil lama. Cepat. Halo Presiden. Senang bertemu, mohon bimbingannya. Kamu? Benar. Harus dibimbing baik-baik. Pertama kali bertemu. Rapat selesai. Pak Fu, rapat berikutnya mulai setengah jam lagi. Oke. Tentang kuartal ini. Saling suka. Selesai urusan. Jangan ketemu lagi. Ada beberapa arah strategi pasti. Rapat hari ini sampai di sini. Suruh Susiting ke kantorku. Baik Pak Fu. Kamu punya parfum? Aku. Kamu duluan. Bau banget ya? Semua produk aromaterapi di perusahaan. Singkirkan semuanya. Termasuk parfummu itu, sudah kubuang. Itu edisi terbatas. Ada apa ini? Cara muntahmu ini persis seperti saat aku hamil anak kedua. Mana mungkin? Siosu lihat pria itu seperti lihat sesuatu kotor, langsung lari menjauh. Dia mungkin hamil? Makanan basi. Pasti makan makanan basi. Tuhan tolonglah. Aku pasti makan makanan basi. Ah, Dia gila ya? Susiting sadarlah. Ini pasti mimpi buruk. Ketahuan selingkuh, cuma semalam langsung hamil.
Fucking Li genemu kayak apa sih? Pasti bohong. Aku terlalu stres. Pesanan makanannya. Tuhan lindungi, hamba rela makan. Makanan dari 3 bulan, tolong ah. Jangan sampai hamil. Siapa? Ada di rumah. Kayaknya ada barangku ketinggalan di sini. Kasih 3 detik, pergi cepat. Aku datang sendiri. Minggir. Aku sarankan jangan keterlaluan. Keterlaluan apa? Mau kubunuh? Berani-beraninya sama aku. Dia tinggal di sini? Iya Pak Fu. Aku benar-benar gak nyangka kamu sampai. Datang sendiri perhatian ke karyawan. Beli obat lagi. Sungguh sangat perhatian. Aku pasti tulis ini di laporan tahunan. Kamu tunggu di bawah saja. Kamu hamil? Urusanmu apa? Dasar manis, pacaran 3 bulan gak boleh sentuh. Cepat banget hamilnya. Iya, aku sudah pergi darimu. Dan hidupku sangat menyenangkan. Kamu. Aku akan bunuh kamu. Dengar ya, aku tidak hanya punya pacar yang lebih tampan. Dan lebih kaya darimu, tapi juga langsung hamil. Dan siap menikah. Kamu hamil? Kamu benar-benar. Tentu saja tidak. Aku tidak hamil, cuma mau membuat Fan Senming kesal saja. Kalau tidak hamil, ini apa? Tes pack flu. Aku sakit, tidak boleh sakit apa. Aku flu, cepat pergi, jangan sampai tertular. Ini virus terbaru, khusus serang cowok ganteng. Tes pack bentuknya begini. Sudah bermutasi, tidak boleh apa. Cepat pergi. Aku mau isolasi mandiri. Obatnya taruh di sini ya. Bos Fu. Tes pack flu. Rasanya ada yang aneh. Ada apa Bos Fu?
Sayang, Xiaosu, kamu baik-baik saja kemarin? Kondisimu tidak bagus. belakangan ini entah kenapa. Tidur tidak nyenyak, pegal-pegal semua. Mulut juga terasa hambar. Jangan bilang, dulu waktu hamil aku juga gini. Pegal-pegal kaki kram, tidur tidak nyenyak. Makan tidak enak, semuanya tidak nyaman. Untung dia mungkin tidak kepikiran. Makan apa? Kasih aku sedikit dong. Lemon. Tidak asam ya? Tidak asam. Suka makanan asam. Bos Fu, 3 menit lagi rapat departemen. Oke. Kamu, ikut aku. Bisa tidak ikut. Data periode ketiga kita jelas-jelas. Pangsa pasar juga turun. Xiaosu, kalau kamu ada pendapat, kamu bisa mengungkapkannya. Perusahaan kita adalah perusahaan yang sangat. Kalau kamu punya pendapat tentangku, bisa langsung bilang. Tidak perlu seperti ini. Aku benar-benar tidak. Maaf. Ini adalah rasio kinerja kita dari Januari hingga Juni. Tapi, kalau kita jalankan sesuai rencanaku, laba bersih kita akan naik. Bagaimana menurutmu Pak Fu, tentang rencanaku ini? Pak Fu, manajer Liang bertanya. Rapat selesai. Pak Fu, apakah dia punya masalah denganku? Mual asam, muntah kering, lemas, emosi naik turun. Dia benar-benar hamil. Belakangan ini makanannya agak campur aduk. Sungguh maaf. Pak Fu, Tidak apa-apa. Malam ini kita makan malam bersama. Kita bisa berkomunikasi dengan baik. Masalah kesehatanmu. tidak perlu, Presiden. Perlu. Sangat perlu, jam 7 malam ini. Aku tunggu di bawah. Nenek, halo nenek, kabar baik. Kabar baik yang luar biasa. Apa? Kamu bilang King Li bersama seorang wanita.
Tidak hanya tarik-menarik, berantem, akhirnya. Dia menekannya ke tembok. Benar-benar terjadi. Bagus. Bagus sekali. Keluarga Fu kita 9 generasi hanya punya satu anak laki-laki. Dia sudah tua. Bahkan pacar pun tidak punya. Aku sampai khawatir. Hampir mau sembahyang ke Dewi. Sekarang kamu bilang dia suka wanita? Begini, kamu segera pesan tiket ke Hai Cheng. Aku harus, segera, sekarang juga sampai. Cucu menantu. Nenek, aku datang. Siosu, apa yang terjadi? Lebih parah dari morning sicknessku dulu. Tidak tahu, mungkin flu? Pasti positif. Pesan penting. Segera ke tangga, transaksi. Nenek, apa yang terjadi? Muntah, muntah. Baru saja saya melihat menantu perempuan saya menerobos masuk ke kamar mandi. Untuk muntah. Penampilannya itu sama seperti saat saya dahulu mengandung. Ayah King Lee, persis sama. Berdasarkan catatan perjalanan dan hotel, Presiden Fu setelah tiba di Haicheng. Malam hari ketiga, yaitu malam tanggal 17 bulan lalu. Tidak kembali ke hotel sepanjang malam. Tanggal 17, itu pasti malam itu. Benar cucu hebatku? Jika tidak bersuara, sekali bersuara langsung mengejutkan semua orang. Tunggu sebentar, Nenek. Biarkan Presiden Fu bertunangan dengan Nona Su langsung begini saja. Apakah tidak terlalu terburu-buru? Anda juga tahu, permasalahan Tuan Muda dan Nyonya sebelumnya sangat mempengaruhi Presiden Fu. Sepertinya saya harus benar-benar menguji Nona Su ini lebih awal. Begini saja dulu kita, lalu lakukan seperti itu. Begini saja, sudah diputuskan. Ayo. Tidak mau. Ayo. Ayo saja. Siapa takut? Nona Su. Halo? Ada apa? Kerja sama LT ada masalah? Saya mengerti. Nona Su, Presiden Fu tertahan rapat darurat mendadak. Dia memerintahkan saya untuk mengantarkan Anda ke restoran terlebih dahulu. Nona Su, di sini. Apa yang terjadi sih? Kok saya dapat firasat buruk nih? Silakan masuk, silakan. Anda adalah? Halo Nona Su. Saya Nenek Fu King Lee. Kiwan. Anda nenek Presiden Fu, lalu? Nona Su.
Kaki jangan gemetar. Nona Su, jangan gugup. Ini cuma makan biasa, kita ngobrol santai saja. Makan biasa? Apa yang bisa kita obrolin sebagai keluarga sih? Saya dari kecil sudah takut makan bareng orang tua. King Li akan datang setelah selesai urusannya nanti. Kita ngobrol dulu berdua. Baiklah, Nyonya Ki. Kamu tidak perlu terlalu menjaga jarak, panggil saja aku nenek. Demi masa depan keluarga Fu. Aku tidak akan berbelit-belit denganmu. Anak di perutmu, itu dari keluarga Fu, kan? Nenek, bagaimana Anda? Mungkin kamu tidak tahu situasi keluarga Fu. Keluarga Fu sedikit keturunannya, sampai generasi King Li ini. Hanya ada satu anak laki-laki lagi. Jadi, anak di perutmu, bagi keluarga Fu. Sangat penting. Jadi, sebutkan harganya. Ini, nenek. 10 juta, mau tidak melahirkan anak itu. Dan menyerahkannya ke keluarga Fu untuk dibesarkan? Nenek, Su Xiting, dia bukan orang seperti itu. Berapapun uangnya boleh? Tentu saja, asal kamu berani minta. Keluarga Fu sudah 9 generasi, hanya punya satu keturunan. Sangat berharga. Uang segini mungkin kurang. Ambil uangnya, segera pergi dari sini. Uang segini saja mau mengusirku? Jangan paksa aku mencarinya. Ambil uangnya, cepat pergi. Jangan kembali lagi. Mengganggu keluarga ini. Su Xiting, kamu juga orang seperti itu? Jika Anda datang mencariku hari ini untuk mendengar kata-kataku ini, maaf, Anda salah perhitungan. Aku tidak akan menggunakan uang untuk membeli anakku. Anda juga tidak perlu menghinaku dengan cara seperti ini. Tidak ada yang tidak bisa dibeli dengan uang. Kamu isi sendiri. Anakku bukan barang yang punya harga pasti. Dia juga layak tumbuh besar di lingkungan yang penuh cinta dan harapan. Besar. Tenang saja, meski tanpa keluarga Fu. Aku, Su Xiting sendiri, bisa membesarkan anak dengan baik. Maaf, aku pergi dulu. Anak baik, aku tidak salah lihat. Xiao Chen, cepat. 478 rencana pernikahan. Sudah siap sebelumnya. Segera naikkan ke agenda resmi. Ya, cepat. Naik mobil. Tidak perlu. Aku tidak akan mengulanginya.
Bagaimana cara mengemudinya? Sepertinya kamu tidak terlalu suka anak-anak. Keluarga Fu sudah 9 generasi hanya punya satu keturunan, sangat berharga, ini. Sepertinya tidak cukup. Betul. Aku sangat benci. Dia seharusnya juga tidak akan menyukai anak ini. Terima kasih Pak Fu mengantarku pulang. Hujannya terlalu deras. Jadi tidak mengundangmu. Kamu tahu hari ini. Awalnya aku ingin mencarimu untuk apa? Tapi sekarang aku menyesal. Orang sepertimu tidak pantas sama sekali. Turun. Tunggu. Aku umumkan peraturan baru. Sengaja tidak membiarkanku naik lift, membuatku terlambat, pria kok. Begitu plin-plan. Mulai hari ini, denda keterlambatan dinaikkan 300%. Perusahaan bukan tempat bermain. Beberapa orang mengabaikan peraturan perusahaan. Perilaku sembrono. Aku harap kamu bisa merenung baik-baik. Bayar denda ke Departemen Keuangan. Bukan. Aku merenung apa sih? Ada apa? Xiao Su, aku datang untuk mengambil dendanya. Aku cuma terlambat 1 menit. 1000 yuan loh. Aku. 1000 yuan, ini perintah langsung Pak Fu. Jangan marah, jangan marah. Aku tidak marah. 1000 yuan cukup untukku makan sepanjang jalan jajanan. Aku tidak tahan lagi. Apa maksudmu? Aku salah di mana sampai kamu selalu menyasariku? Kenapa? Sudah tidak tahan. Bukankah kamu suka bicara uang? Dendanya segini. Seharusnya masih tidak masuk matamu kan? Kamu bilang apa? Aku salah katanya.
Di matamu, bukankah semuanya bisa diberi harga? Bukan. Ini apa-apaan? Jelaskan kata-katamu. Apa maksudnya diberi harga? Perlu aku jelasin lebih jelas lagi? Kamu mendekatiku. Bukannya cuma buat uang? Kamu gila ya? Lepasin. Kalau sakit ya pergi berobat. Aku dulu benar-benar buta. Buta apa? Sampai mau tidur sama kamu. Mau cari tiket makan gratis seumur hidup ya? Ulangi lagi. Pak Fu. Nenek datang udah di bawah. Aku lagi sibuk. Nenek bilang ada hal genting, harus ketemu sekarang. Dan Nona Su. Aku juga sibuk. Apa? Kamu mau aku nikah sama dia? Gak mungkin. Aku juga nggak setuju. Aku gak akan nikah gegabah cuma karena ada anak. Kamu, gimana tahu? Kecewa ya? Aku udah tahu semuanya. Gak enakan rencana gagal? Maksud kamu apa sih? Rezeki keluarga Fu. Bukan sembarang orang bisa dapetin. Kamu pikir kamu siapa? Harta karun? Semua orang harus nyari kamu? Dengar ya, aku sekarang miskin banget, kelaparan. Keluar ngumpulin sampah, aku juga nggak bakal lirik orang kejam. Sombong, mata di atas kepala kayak kamu. Bahasanya bagus banget. Terus tingkah kamu sebelumnya itu apa? Siapa yang ngejarnya terus? Jangan sok-sokan deh. Kamu. Apalagi kamu? Cukup. Doi. Nek. Sulit napas. Ambulans. Nek. Dokter bilang, penyakitku nggak bisa lama-lama. Harapan terbesarku seumur hidup. Ya lihat kamu nikah punya anak. Kayaknya sekarang, nggak ada harapan. Aku lihat. Siosu lumayan bagus. Nek. Dia nggak sesederhana yang kamu kira. Jangan khawatirin. Saya melihat dengan jelas bagaimana keadaannya. Keluarga Fu hanya memiliki satu penerus selama 9 generasi. Apakah kamu ingin membuatku menutup mata dengan penyesalan? Nenek. Tuan Fu. Ini nenek. Apa yang terjadi? Siapkan dirimu. Pukul 9 pagi besok. Kita bertemu di kantor catatan sipil. Apa yang dilakukan di kantor catatan sipil? So sitting. Saya tidak menyangka sama sekali. Kamu orang yang sangat licik. Jika kamu menipu nenek agar memaksaku pulang untuk menikah. Sekarang nenek sudah tidak ada. Kamu tidak perlu berpura-pura tidak bersalah seperti ini. Apakah kamu gila? Kapan saya menyuruh nenek memaksa saya menikah? Cukup. Saya paling benci orang yang main trik di belakang saya. Demi uang. Demi posisi Nyonya Fu. Kamu benar-benar bisa melakukan apa saja. Imajinasimu sehebat ini. Sayang sekali tidak jadi penulis novel. Siapa yang menginginkannya? Uang busukmu itu. Ini cek kosong. Kamu bisa isi jumlah berapapun yang kamu mau. Perkawinan 1 tahun. Sangat menguntungkan untukmu dan anak di perutmu. Keluargamu memang sama semua, terlalu percaya diri. Silakan keluar. Pergi. Keluar dari sini.
100.000 untuk satu ciuman. Harga segini. Seharusnya Nona sesudah puas kan? Jika kamu tidak pergi juga, saya akan telepon polisi. Begini saja. 50 juta. Membeli kamu cukup murah. Pukul 9 besok. Jangan terlambat. Jika tidak, saya tidak jamin kamu bisa tetap bekerja di perusahaan ini. Xiao Chen bilang kamu akan datang. Saya sangat senang. Sudah dari pagi tadi. Nak, cepat, duduk di samping nenek. Anak baik. Kamu tidak marah nenek memperlakukanmu seperti itu hari itu, kan? Nenek, aku tahu. Nenek juga takut Tuan Fu ditipu. Tapi, aku dengan Tuan Fu tidak punya niat apapun. Aduh, dadaku lagi sakit nih. Nenek, apa yang terjadi denganmu? Jangan menakutiku. Dokter bilang ini penyakit hati. Setelah Men-Men pergi ke luar negeri, nenek selalu merasa rumah ini akhir-akhir ini sudah menantikan cucu buyut. Keinginan terbesar nenek adalah melihat kalian semua hidup dengan baik. Nenek, Nenek tahu, kamu anak yang baik. King Li yang salah sama kamu. Anggap saja ini permintaan nenek. Beri King Li kesempatan sekali lagi, ya? Biar kami sekeluarga menebus kesalahan padamu dengan baik. Sampai aku mati. Nenek, jangan pernah bicara seperti itu. Aku setuju dengan permintaanmu. Sudahlah, pokoknya ini cuma pernikahan kontrak. Setelah nenek sembuh, kita akan bicarakan soal perceraian lagi. Bagus, kalau gitu hari ini adalah hari yang baik. Nenek sudah lihat kalender, hari ini cocok untuk menikah. Sekarang, kamu cari King Li dan pergi ke kantor catatan sipil untuk daftar pernikahan. Sekarang juga. Dokter bilang, aku tidak tahu berapa lama lagi umurku. Oke. Ini surat nikah kalian berdua. Tolong disimpan baik-baik. Tidak menyangka akhirnya tetap bersamanya. Apa? Akhirnya kamu dapat apa yang diinginkan? Senang sampai tidak bisa bicara ya? Kebetulan sekali dugaanku, kan? Kamu jadi marah karena ketahuan, kan? Kalau begitu ceritakan padaku. Bagaimana kamu bisa tiba-tiba berubah pikiran? Bukannya kamu tidak suka uangku? Fu King Li, aku dan kamu. Tidak ada yang perlu dijelaskan. Setelah 1 tahun, kita tidak akan bertemu lagi. Lantai ini sangat nyaman. Aku tinggal di lantai 2. Lantai 3 punya pencahayaan bagus, juga dekat dengan King Li. Oke. Semuanya baik. Aku tinggal di kamar utama lantai 3. Kamu tinggal di sebelah kamarku. Semoga kamu menghormati batas ini. Jangan melampaui batas. Tenang saja, meski tidur berjalan, aku akan menghindari kamarmu. Sejauh 3 meter. Semoga saja.
King Li, kamu bisa bawa Xiao Su ke kantor, kan searah. Nenek, kita punya supir di rumah. Kamu yang jadi supirnya. Sekarang dia adalah objek yang harus dilindungi ekstra. Apa? Tidak usah, tidak usah. Tidak. Ayo naik. Baik, baik, baik. Di kantor, jangan bocorkan hubungan kita. Tenang, aku profesional, tidak akan merepotkan Anda. Terima kasih, Pak Fu. Saya naik dulu. Penawaran akhir kerjasama dengan Shang Fan sudah diketahui. Lebih dulu oleh pihak lawan, mereka tekan harga dengan tepat, langsung. Mengakibatkan keuntungan kita turun 30%. Pak Fu, proyek ini dari awal selalu ditangani oleh Xiao Su. Kau memang tidak mengecewakan prediksiku. Untuk keuntungan kecil, tega mengkhianati perusahaan. Apa maksudmu? Perlu kujelaskan lebih jelas lagi? Catatan transfer dari Direktur Zhang Shangfan untukmu. Perlu kubacakan di depan umum? Itu cuma bantuanku kecil dulu untuknya, dia maksa. Memberi imbalan, dan sudah ku kembalikan. Kau bilang dikembalikan ya sudah kembali? Orang sepertimu. Demi uang. Apapun akan dilakukan. Aku tidak. Kenapa? Salah kataku? Sepertimu ini. Yang berencana naik jabatan lewat anak. Memang aku tidak salah lihat. Kalau Pak Fu sudah berpikir begitu, apapun yang kukatakan tidak akan berguna. Aku berhenti. Xiao Su, Biarkan dia pergi. Cari semua catatan transaksinya dengan Shang Fan. Dan bawa ke sini. Baik. Sudah dipastikan, proyek ini adalah Xiao Wang dari divisi perencanaan. Karena tidak cocok ide dengan Nona Su, bertengkar hebat. Jadi, dia memotret dokumen di meja Nona Su. Dan menjualnya ke perusahaan saingan. Selain itu, Nenek sudah menelepon berkali-kali. Nenek, Fu King Li. Dasar brengsek. Xiao Su lagi hamil. Masa kamu berteriak padanya? Keluarga Fu tidak punya keturunan. Seperti kamu yang gak paham situasi. Nenek, jangan marah dulu. Kamu cari dia sekarang. Kalau enggak, jangan panggil aku nenek lagi. Siapa yang mau uang kotormu? Aku gak. Jangan-jangan aku salah paham sama dia?
Sushi Ting. Sushi Ting, kamu baik-baik aja? Jawab dong. Sial. Beneran ada masalah. Selamat putus. Semoga bahagia. Kamu bisa cari. Maaf. Ini minta maaf atau balas dendam? Siapa suruh jalan kayak hantu? Gak ada suara? Wajar aja. Aku nelpon belasan kali, kamu angkat gak? Ya ketok pintu dong. Pintumu gak dikunci. Aku gak peduli. Udah terlanjur, paling-paling. Kamu laporin aku ke polisi. Soal pagi tadi, aku belum selidiki dengan jelas. Aku salah paham sama kamu. Aku minta maaf. Gimana sih cara minta maafnya? Kok agak ganteng ya? Sushi Ting. Oh, aku belum maafin kamu kok. Kasih aku 200 buat ganti rugi mental. Aku gak mau minta maaf ke kamu. Ini nenek yang suruh aku jemput kamu. Ayo pulang. Hah? Cok ini kok kayak cuaca bulan Juni sih. Modi banget. Cucu menantuku yang baik. Akhir-akhir ini capek gak? Gak capek. Lapar gak? Mau makan apa? Biar ku suruh dapur masakin sekarang. Gak usah, Nek. Aku udah makan. Memuat barang. Hampir terlambat. Masih 15 menit. Terima kasih. Keluar. Banyak amarahnya.
lihat apa? Cuma, kamu agak bersemangat hari ini. Susiting, lihat kemana? Saya lihat suami sah saya. Tidak melanggar hukum, kan? Pelan-pelan, tunggu istri sahmu dong. Xiao Chen ya? Dulu, saya suruh kamu siapkan paket romantis. Untuk meningkatkan keharmonisan pasangan hamil, sekarang bisa dijalankan. Ya, pasti tugas selesai. Jangan kasih tahu detail isinya, suruh mereka langsung. Datang saja akhir pekan ini. Beri mereka kejutan. Silakan Pak Fu. 2 set terakhir, rasakan tulang punggungmu. Tarik napas dan buang perlahan, kaki kiri lurus ke belakang. Kacau. Pak Fu sudah datang, nenek khusus pesan. Banyak yang lihat nih. Susiting, kamu lagi. Perbuatanmu ya? Iya, semua perbuatan saya, kamu sendiri. Kalau nggak mau ya nggak usah datang, ngapain lempar kesalahan ke saya? Laki-laki apa? Siapa bilang saya nggak berani? Selanjutnya peregangan kucing. Rilekskan tulang punggung. Pak, jangan cuma lihat, ikut serta. Baru bisa temani istri lebih baik. Silakan suami bantu istri selesaikan gerakan ini. Dari belakang, pegang pinggang istri. Bantu dia stabil. Jangan iseng gelitik saya. Selanjutnya tes peregangan. Sekarang letakkan tangan perlahan di perut ibu. Rasakan kehidupan kecil ini. Sekecil ini, mungkin nggak bisa merasakan apa-apa. Gimana kalau kamu juga coba meraba? Di sini. Ada seorang anak. Anak saya. Baik, kelas kita hari ini selesai. Pulang ingat rileks, jaga istirahat. Pelatih. Ada pertanyaan lain lagi? Pelatih. Ya, saya ada beberapa pertanyaan tentang awal kehamilan. Misalnya, selain mudah ngantuk dan lemah. Mual, apalagi yang harus diperhatikan? Apakah perubahan suasana hatinya itu normal? Suamimu benar-benar perhatian banget sama kamu ya? Pertanyaannya sampai sedetail itu. Betul sekali, kalau suamiku seperhatian ini setengahnya aja. Saya bisa ketawa sampai bangun tidur. Kamu beruntung banget, Dek. Sudah lama tidak olahraga, coba gerak sedikit. Rasanya badan mau copot semua. Ibu hamil memang sering merasa tidak enak badan. Sakit kepala, pusing, mual ingin muntah, juga pegal dan lemah. Kita jalan-jalan yuk. Oke. Aku tidak salah mimpi kan? Fu Qingli jalan-jalan ke toko perlengkapan bayi, adegan ini. Sungguh tidak masuk akal banget.
Menurutmu yang mana yang lebih bagus di antara ketiga ini? Yang di kiri saja. Tapi apa tidak terlalu cepat membeli dos sekarang? Kita harus menyiapkannya dari awal. Yang di tengah. Bisa dipakai sampai bayi berusia setengah tahun. Kalau gitu pilih yang di tengah. Tapi yang di kanan desainnya lebih bagus, lebih nyaman dipegang. Kalau gitu pilih yang di kanan. Xiao Chen. Iya. Bungkus semua ini. Dan yang di barisan itu juga, bungkus semuanya. Baik. Kupikir kamu tidak suka anak kecil. Bukan tidak suka. Hanya takut. Takut. Aku takut dia tumbuh seperti aku. Di lingkungan yang tidak ada harapan dan cinta. Menjadi orang yang bahkan dia sendiri pun benci. Aku tidak benci. Aku tidak benci. Xiao Su, lihat dirimu. Akhir-akhir ini kamu tambah kurus lagi kan? Tidak. Benarkah? Ada, pasti ada. Kamu sudah hamil 3 bulan, semakin besar kandungannya, semakin perlu. Ada orang yang menemani dan merawatmu. Malam hari, kalau mau ke kamar mandi atau apa, gak boleh sendirian. King Li, malam ini, kamu pindah ke kamar utama, rawat Xiao Su dengan baik. Nenek. Nenek, beneran gak perlu. Aku bisa sendiri kok. Bisa apa bisa? Nanti kalau udah besar, baru tahu susahnya. Minum air atau ke toilet aja bakal ribet. Malam ini, langsung pindah. Oke. Fu King Li. Udah tidur? Kamu baik-baik aja? Aku. Kamu baik-baik aja? Perut gak sakit? Aku baik-baik aja. Perut gak sakit. Kalau gitu tidur yuk. Itu. Gimana kalau balik tidur di kasur aja? Besok kan kamu masih harus kerja, urusan perusahaan. Pasti lebih banyak dari aku. Kalau
sampai ganggu istirahatmu. Kan enggak? Mimpi ini, kualitasnya beneran tinggi banget ya. Pagi. Hah? Hantu. Jangan gerak, angkat kepalamu. Mimisan. Kok tiba-tiba mimisan? Ada yang gak enak badan? Tunggu bentar. Xiao Chen, segera buat janji dengan Profesor Li. Iya. Lakukan pemeriksaan menyeluruh. Aku bawa istriku, ikut periksa. Dokter, gimana kondisinya? Beberapa bulan ini, morning sickness parah banget. Pagi ini, tiba-tiba mimisan. Apa ada masalah dengan tubuhnya? Perlu tambahan nutrisi nggak? Tuan Fu, jangan buru-buru khawatir dulu. Terus, akhir-akhir ini dia sering ngeluh capek banget, dan moodnya naik turun. Parah banget. Perlu aku ngapain nggak? Berdasarkan level HCG saat ini, termasuk pemeriksaan USG yang dilihat, Nyonya Fu tidak hamil. Apa katamu, Ibu Fu tidak hamil. dokter? Apa kamu salah lihat? Semua gejalanya cocok. Semua gejala kehamilan, dan baru-baru ini suka makan asam. Sering mengeluh lelah, mana mungkin tidak hamil? Bapak Fu, hasil pemeriksaan tertulis jelas. Kadar HCG normal, termasuk USG yang menunjukkan di dalam maupun di luar rahim, tidak terlihat kantung kehamilan. Tidak mungkin. Pasti ada yang salah. Bapak Fu, saya mengerti perasaan Anda sekarang, tapi laporan pemeriksaan ini tidak mungkin salah. Dan berdasarkan kondisi kesehatan Ibu Fu saat ini, saran saya, Anda bisa membawanya periksa dulu ke bagian gastroenterologi atau endokrinologi untuk memeriksa keadaannya. Bapak Fu? Fu Qingli. Apa kata dokter? Apa aku salah makan? Kenapa kamu ketawa? Bayinya baik-baik saja? Aku akhir-akhir ini juga jarang muntah. Seharusnya masih baik-baik saja. Kamu masih berpura-pura. Kamu mau apa? Kamu menipu aku. Menipu nenek, menipu semua orang sampai bingung. Sangat bangga ya. Kamu benar-benar membuatku jijik. Dokter, cepat bantu aku lihat, apakah laporan ini benar? Aku hamil atau tidak? Tidak. Tunggu dulu, aku akhir-akhir ini terus ingin makan asam. Terus muntah, haidku juga tidak datang, mana mungkin? Aku tidak hamil? Ibu Fu, kondisi Anda seperti ini mungkin juga disebabkan oleh tekanan mental yang terlalu besar atau ketidakseimbangan hormon serta masalah pencernaan. Silakan periksa dulu ke bagian gastroenterologi. Coba periksa dulu. Mengidam asam, lelah, mual, berhenti haid, gejala-gejala ini secara umum disebut kehamilan palsu. Kamu menipu aku, menipu nenek. Menipu kami semua sampai bingung. Kamu benar-benar membuatku jijik. Mana mungkin? Kenapa? Drama belum selesai, penampilan lesu seperti ini. Untuk siapa? Atau karena kamu merasa seperti ini? Bisa membuatku luluh. Aku tidak bohong. Aku juga baru tahu. Aku. Tahu apa? Tahu rencana gagal. Mimpi naik jabatan hancur. Susiting, kamu adalah wanita paling licik, paling serakah yang pernah kukenal. Bahkan perasaan dan anak, semua jadi alat tipu darimu. Aku sungguh tidak bohong padamu.
Aku tak pernah memanfaatkan anak untuk memerasmu. Aku yang salah paham. Aku lebih dari siapapun berharap itu nyata. Aku. Kamu masih berkelit. Berani bilang mendekatiku. Bukan demi uang? Dulu di restoran, kamu sendiri bilang ke nenek. Keluargaku sedang dirasi anak tunggal. Sangat berharga. Sepertinya. Ini belum cukup ya? Ingat sekarang. Tidak, itu tidak benar. Waktu itu aku hanya marahan. Lalu aku robek semua ceknya. Hemat saja. Sekarang apapun yang kau katakan, aku tak percaya. Baik. Kalau kau yakin aku orang seperti itu, maka kita cerai. Aku pergi dengan tangan kosong, tak mau sepeser pun. Cerai? Mimpi. Kau susah payah dapat posisi Nyonya Fu. Dapat yang diinginkan, lalu mau pergi? Di dunia ini mana ada hal semurah itu? Sekarang mau kabur? Tidak mungkin. Apalagi yang kau mau? Kau bohongi aku. Bohongi nenek. Harus menebus dosa. Susiting, kau yang mulai duluan. Sekarang mau pergi dengan tenang? Tidak mungkin. Sekarang kau hanya milikku. Sebelum aku bosan, jangan harap pergi. Hal ini, jangan beritahu nenek. Susiting, singkirkan air mata palsu itu. Kalau nenek terpengaruh, aku yang akan bertanggung jawab. Xiao Su, sudah selesai pemeriksaannya? Kenapa belum kembali? Nenek. Pemeriksaan sudah selesai, aku baik-baik saja. Pemeriksaannya juga lancar. Dokter bilang, cuma pencernaanku sedikit bermasalah. Sayang. Tidak apa-apa. Bagus kalau begitu. Malam ini, nenek suruh dapur buatkan sup. Pulang nanti minum banyak, ya? Susiting, aktingmu masih bagus. Ingat kata-kataku. Nikmati semua yang dimiliki Nyonya Fu. Logika kacau. Profil pengguna tidak jelas. Begadang 3 hari. Cuma hasilkan ini? Sampah. Direktur Fu, menurut saya, Aku tidak peduli hasilnya. Kalau kemampuan tidak cukup, jangan tahan posisi. Mulai hari ini, Susiting sendiri. Ditugaskan ke lini depan Departemen Pemasaran, bagikan selebaran sendiri. Direktur Fu, Xiao Su dia. Siapa yang keberatan, ikut pindah posisi. ya. Direktur Fu. Ambil 1. Terima kasih. Lihat. Nyonya, cepat kembali ke perusahaan. Dia yang suruh kamu bilang begitu? Baik. Aku mengerti. Kamu baik-baik saja. Terima kasih. Aneh juga. Ruang minum tiba-tiba banyak obat mak, entah punya siapa. Kamu tidak lihat? Tidak.
Yang terlibat sering bingung. Makan ikan, tambah nutrisi. Fu Qingli, kamu sebenarnya mau apa? Buka mulut. Enak, Kayu mati akhirnya mekar juga. Tahu menyayangi istri. gimana, Ibu Fu? Tadi penampilanku, puas nggak? Fu Qingli, kamu punya gangguan jiwa, ya? Di depan nenek main sandiwara pasangan mesra. Bukannya itu kewajibanmu? Lain kali. Aku harap kamu bisa lebih baik. Kamu memang aktor bawaan. Sama-sama saja. Dibanding akting polos dan tak bersalahmu. Aktingku ini apalagi? Aktingku ini apalagi? Sandiwara ini. Harus kamu temani aku mainkan sampai selesai. Makan nggak bener. Hamil masih sibuk gini. Gimana nanti? Mana menantu perempuanku? Nenek, jangan buru-buru. Haus enggak? Aku ambilkan air. Jangan alihkan topik. Mananya? Nyonya, dia. Nyonya dia. Bilang nggak? Aduh, bilang-bilang, aku bilang. Pak Fu menugaskan Nyonya buat bagi-bagi brosur. Bagi-bagi brosur? Suruh dia bawa perut gede, bagi-bagi brosur di jalan? Berani dia? Ayo, bawa aku ke sana. Terima kasih. Cicitku. Kamu, kalian, Nenek, Nek, bukan seperti yang kamu pikir. Nenek, 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 nenek. nenek. Sekarang puas, kan? Kalau nenek ada apa-apa, aku nggak akan lepasin kamu. Aku nggak sengaja. Diam. Cuma bilang nggak sengaja. Nenek bisa sadar? Qingli, Nek, aku di sini. Sekarang gimana rasanya? nak, sini. Nenek, aku beneran nggak sengaja. Aku nggak tahu. Nak, nenek tidak marah padamu. Kalian berdua, jalani hubunganmu dengan baik. Hidupmu adalah milik kalian berdua. Hiduplah dengan baik. Masih bisa punya anak lagi. Fu Qingli, Lepaskan. dengarkan aku. Saat itu aku benar-benar tidak tahu kalau nenek ada di sana. Aku bilang lepaskan. Fu Zong minumnya banyak sekali, sungguh berbakat di usia muda. Fu Zong, hari ini suasana hatinya kurang baik ya. Fu Zong hanya sedang banyak tekanan saja. Oh iya,
Dengar-dengar Nona Nimeng baru-baru ini berencana kembali ke dalam negeri untuk berkembang. Apakah Fuzong kalian sudah tahu? Kok minumnya sampai sebanyak ini? Nyonya, Fuzong hari ini karena Pergi. Semuanya pergi. Kamu pulang dulu saja. Aku yang merawatnya. Su Siting. Kamu kebanyakan minum. Bagaimana bisa kamu membohongiku seperti ini? Su Siting. Kalau sudah sadar, bangunlah. Jangan lupa. Ini juga salah satu kewajibanmu sebagai Nyonya Fu. Fuzong, perwakilan mitra kerjasama dengan Xing Rui sudah tiba di ruang rapat 1 sebelumnya proyek ini, terutama ditangani oleh Nona Su. Mengerti? Kamu ikut. Lama tidak berjumpa, King Li. King Li, lihat, ini adalah proposal proyek. Kami kali ini, di aspek-aspek ini apakah masih ada yang perlu disesuaikan? Jadi, kalau dulu bukan karena Nona Lin bersikeras pergi ke luar negeri, mereka mungkin akan menikah, iya kan? Nyonya. Xiao Su, aku sedang mencarimu. Proposal proyek yang kamu tangani dengan Xing Rui selanjutnya akan diambil alih oleh tim Nona Ni, lalu kamu urus datanya. Rapikan. Serahkan. Kenapa? Proyek ini aku tangani dengan baik-baik. Ini keputusan Fuzong. Presiden Fu, saya ingin tahu, kenapa kamu mencopot jabatan saya sebagai kepala penanggung jawab? Proyek ini, saya selalu mengelolanya dengan lancar. Perusahaan ada pertimbangannya sendiri. Lim Nimeng. Lebih profesional dan lebih berpengalaman. Itu pertimbangan perusahaan, atau itu keinginan pribadi Presiden Fu sendiri? Kamu, Nona Su, kamu salah paham. King Li hanya berharap proyek ini bisa berjalan lebih aman. Karena kerjasama ini untuk kita berdua sangatlah penting. Nona Ni baru kembali dari luar negeri, aku khawatir dia tidak tahu pasar dalam negeri. Kan? cukup. Keputusan yang saya buat, tidak perlu saya jelaskan kepadamu kan? Beri saya 1 minggu. Langkah selanjutnya adalah implementasi rencana. Saya bisa buktikan. Saya akan menyelesaikan proyek ini lebih baik dari siapapun. Baik. Aku beri kamu waktu 1 minggu. Jika kamu tidak bisa menyelesaikannya, keluar dari perusahaan. Sepakat.
King Li, apakah kamu tahu? Saat di luar negeri dulu, Saya bertemu dengan seorang gadis. King Li, baru saja saya bilang, saat saya kuliah di luar negeri. saya bertemu dengan seorang gadis bernama J11KA. Aroma parfum. Nenek menyuruh dapur menyiapkan sup. Saya sudah makan, saya naik ke atas dulu. Kamu mau kemana? Takut mengganggu kamu. Saya tidur di kamar tamu. Terserah kamu. Waktu 1 minggu hampir habis, jika kamu keluar sekarang. Saya bisa kembalikan jabatanmu. Kamu, King Li, sebenarnya saya kembali kali ini. Bukan hanya untuk pekerjaan. Selama bertahun-tahun ini, saya tidak pernah melupakanmu. Apakah kamu masih ingat? Dulu kita Nimeng. Kita. ternyata hanya aku yang masih terjebak di masa lalu. Hal-hal yang sudah lewat. Biarkan saja berlalu. Kalau begitu, segelas ini. Untuk masa lalu yang telah pergi. Oke. Aku antar kamu pulang. Sudah bangun. Aku di mana ini? Ini rumah sakit. Kamu pingsan karena kelelahan berlebihan. Orang yang hamil jangan terlalu capek. Apa katamu? Aku hamil? Sekitar seminggu. Jaga kesehatan.
Bagus sekali. Aku akan beritahu Fu Qingli. Dia di mana? Xiao Suya. Dia mungkin agak tidak enak badan, belum datang. Xiao Suya. Cepat, telepon Qingli. Cepat, oke. Ada apa, Nenek? Kamu lihat sendiri baik-baik. Aku baru dirawat setengah bulan. Kamu sudah bikin menantuku pergi marah. Dia tidak akan mudah cerai denganku. Dia sangat cinta uang, dan sudah susah payah menjadi Nyonya Fu. Mana mungkin rela melepaskannya? Kamu bilang Xiao Su cinta uang? Kalau dia cinta uang, dulu di restoran, dia tidak akan merobek cek di hadapanku. Apa katamu? Aku jelas-jelas. Dia bilang sendiri padaku. Anaknya bukan barang dagangan, harus tumbuh dalam cinta. Dia tidak mau uang keluarga Fu sepeser pun, dia akan sendiri membesarkan anaknya. Kamu bilang Xiao Su cinta uangmu? Dia cinta kamu, anak bodoh. Aku tidak berpura-pura. Aku juga baru tahu. Aku tidak pernah sengaja memanfaatkan anak untuk memerasmu. Ya, aku salah. Aku lebih dari siapapun. Berharap itu benar. Tapi aku tidak. Qingli, Oh, kamu. lagi nungguin orang, ya? Sepertinya. Aku juga harus benar-benar melepaskannya. Qingli, setelah proyek ini selesai, aku juga harus pergi. Kamu mau pergi? Aku juga harus mencari seseorang yang benar-benar mencintaiku, yang matanya hanya ada. Aku saja. Semoga kamu bahagia. Kamu juga harus mengenali hatimu sendiri. Kalau aku tidak salah lihat, Nona Su itu, dia sangat mencintaimu. Tidak peduli seberapa keras kalian bertengkar. Matanya sepertinya hampir tidak pernah lepas darimu. Ketika kita bertemu lagi, Kuharap kau bisa bahagia. Kali ini, aku tidak berhutang padamu kata selamat tinggal. Yang dia cintai adalah kamu, anak bodoh. Nona Su itu, dia sangat mencintaimu. Dia benar-benar mencintaiku? Su Siting? Dia datang hari ini? Xiao Su.
Baru saja menyerahkan surat pengunduran diri. Apa katamu? Dia sekarang ada di mana? Baru saja pergi. So sitting. Kembalilah. Aku tahu aku salah. Fu Qingli. Mana mungkin dia mau kembali? Siapa sih ini? Tidak punya sopan santun. Dia kembali. Tengah malam begini, siapa? Kamu kembali. Aku sudah lama mencarimu. Maaf. Aku seharusnya tidak melakukanmu. Aku seharusnya tidak mengatakan omong kosong itu. Aku seharusnya tidak melakukan hal-hal buruk itu padamu. Bukan aku tidak percaya padamu. Aku hanya takut kamu menipuku. Takut kamu tidak menyukaiku. Jangan tinggalkan aku. Boleh tidak? Berat banget. Jangan pergi. Aku tahu aku salah. Jangan pergi. So sitting. Ini bukan mimpi, kan? Aku tahu kamu kembali. Maafkan aku, ya? Tidak. Fu Qingli. Tidak setiap maaf harus diikuti dengan tidak apa-apa. Aku tidak mau memaafkanmu.
Aku tahu, aku akan menebusnya, aku. Pergilah, aku tidak ingin melihatmu lagi. Suruh kamu pergi. Ya sudah pergi. Benar-benar orang bodoh. Fu Qingli, apa sebenarnya yang kamu inginkan? Tidak ada pekerjaan di kantor kah? Kamu setiap hari ngikutin aku terus. Lucu sekali. Kamu lebih penting daripada kantor. Aku tidak butuh itu. Jika kamu terus menggangguku lagi, aku akan lapor polisi. Kamu boleh lapor polisi, tapi meskipun aku masuk penjara beberapa hari. Setelah aku keluar, aku akan tetap datang lagi. Su Xiting, aku tidak akan menyerah. Selamat pagi. Kamu, ambil dulu sarapan ini. Aku akan pergi nanti. Keringkan keringatmu. Kalau tidak mau masuk ya sudah. Masuk. Biarkan aku. Maafkan aku, ya? Salahku dari dulu. Aku cuma dengar separuh cerita, jadi salah paham sama kamu. Sudah melakukan banyak hal jahat sama kamu, itu semua salahku. Aku tahu, apapun yang aku katakan sekarang tidak berguna. Tapi nanti aku pasti akan berbuat lebih baik untukmu. Nanti? Apa nanti? Bagaimana dengan Nimeng? Dia sudah pergi lama sekali. Aku tidak ada hubungan apapun dengannya. Waktu itu, aku cuma mau bikin kamu marah. Baiklah. Kita sudah cerai. Urusanmu tidak ada hubungannya dengan aku. Bagaimana tidak ada hubungannya? Aku sama sekali tidak menandatangani. Perjanjian cerai itu tidak sah. Kita masih suami istri. Oh, lalu apa rencanamu? Untuk menebus kesalahanmu padaku? Aduh. Baru-baru ini di rumah. Sepertinya. Debunya agak banyak nih. Oh, biar aku yang lakukan. Buah-buahan sudah siap. Ayo, coba makan satu.
So sitting. Kamu tidak apa-apa kan? Kamu hamil. Oi fucking Lee. Dia mengandung anak orang lain. Tapi, aku mencintainya. Aku tidak bisa hidup tanpanya. Pria brengsek. Kali ini, tidak ada gunanya meminta maaf sekalipun. Sudah tahu salah. Apakah ini kejutan untukmu? Nenek, Sekretaris Chen, apa yang kalian lakukan kemari? Awalnya kami sedang liburan, setelah mendengar darinya kamu sudah kembali. Aku langsung bergegas datang kemari. Silakan masuk. Menantu, jangan repot-repot, cepat duduk. Minum teh bersama nenek. Nenek, aku tidak bisa minum teh. Aku hamil. Sudah 3 bulan. Ini apanya? Anda akan mendapat cicit. Ya ampun. Sudah kubilangkan King Lee, jika dia bisa menikahimu. Itu benar-benar keberuntungan yang sangat besar. Cepat panggilkan orangnya ke sini. Cepatlah. So sitting, aku sudah pikirkan baik-baik, tidak peduli. Siapa yang ini? Aku tidak peduli sama sekali. Apa yang kamu katakan? Nenek, bagaimana kamu? Kamu tidak peduli, lalu siapa yang peduli? Apa yang terjadi sebenarnya? Anak ini adalah milikmu. Tidak mungkin. Pikirkanlah, coba pikirkan lagi dengan baik. Anak kita. Kita punya anak lagi. Apa maksud anak kita? Bukannya kamu tidak peduli? Sekarang dia adalah anakku sendiri. Aku peduli. Aku juga peduli padamu. Aku cuma pikir. Apa? Pikir aku sama orang lain? Bukan. Aku cuma mau bilang, baik karena anak. Atau karena faktor lain. Aku tetap mencintaimu. Kamu nangis apa di sini? Aku terharu. Aku cinta kamu. Dari awal sampai akhir, cuma kamu yang kucinta. Tinggal ya. Jangan tinggalkan aku, ya? Gini aja, kamu belum melamarku. So sitting. Maukah kamu menikah denganku? Cucu menantu, setuju dong, setuju dong. Iya, Bu. Rumah ini nggak lengkap tanpa kamu. Ya udah, aku pertimbangkan dulu. Nanti kalau cincinnya sudah siap, baru kita bicara. Cepat, ambilkan yang sudah aku siapkan tadi. Rencana pernikahan ke-457, bawa ke sini. Oke, baik.